أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Maka kira-kira kejahatan penting nggak adanya? Penting untuk betul-betul agar ya martabat kehambaan kita itu menjadi sempurna, ya. Karena kita melalui proses ujian, dan objek untuk menguji kita adalah keburukan. Nah, setan juga diciptakan untuk itu, agar benar-benar bahwa kesalehan, ketaatan yang kita lakukan itu adalah pilihan kita untuk menyempurnakan martabat ubudiyah kita, dengan tidak mengikuti bujuk rayu iblis atau setan. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi hikmahnya ya, atau tujuan setan atau iblis diciptakan itu ini. Jadi, yang pertama, dengan itu, nah, dan itu dengan satu, kita melakukan perlawanan terhadap musuh Allah, yakni iblis, setan, dan hizbus syaitan, partainya. Dan yang kedua, ya, kita melakukan isti'adzah billah, selalu memohon perlindungan kepada Allah. Ya, tidak kemudian justru ya kita berlari dengan cara mencari perlindungan kepada selain Allah. Nah itu. Halo Bapak Ibu. Kok diam semua, takut dengan setan ya? Takut dengan setan ya? Jadi tujuannya yang pertama adalah untuk menyempurnakan martabat ubudiyah kita. Kan tidak ada artinya toh kalau kemudian otomatis kita naik kelas, itu kan nggak ada maknanya. Ya, nggak ada ujian, nggak ada ini, tiba-tiba naik kelas 2, naik kelas 3, tiba-tiba lulus, ketika dicek ijazahnya, loh kok nggak jelas begini, gitu. Kan nggak teruji martabatnya itu. Ya kan? Nggak teruji, gitu. Kan beda. Kita tetap dikatakan sebagai orang baik, orang taat, orang soleh, itu teruji. Karena ada yang menguji kita, ada objek soalnya, ujian, yaitu setan dan keturunannya, partainya itu, yang selalu mengajak kita, menarik kita, tetapi kita lebih memilih tidak mengikuti mereka. Kira-kira bisa dipahami logikanya, Pak Guli ya? Nah itu. Jadi setan itu penting adanya. Jangan kemudian protes kepada Allah. Kalau engkau pengen kami taat ya Allah, ngapain pula engkau ciptakan setan, begitu ya. Dan sama halnya dengan ngapain pula engkau menciptakan babi yang itu engkau haramkan karena ya tidak baik. Ya, ada khaba'is di situ, gitu. Ya kan sama halnya dengan begitu. Ya. Tentu itu untuk menguji kita, apakah kita betul-betul taat kepada Allah, memenuhi perintahnya untuk tidak memakan yang haram. Nah, itulah diantara objek ujiannya. Maka kita disebut sebagai orang yang senantiasa bertalazzuz bihalalin, mengambil kesenangan dengan barang yang halal. Itu teruji dengan kita tidak memilih babi sebagai makanan kita. Kan begitu? Sama halnya dengan iblis dan setan, itu diciptakan juga untuk menguji kita. Ya. Sehingga betul-betul kalau kita
bisa menduduki martabat ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah itu betul-betul teruji, ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, itu. Yang kedua, hikmah kedua, tadi ini tulisannya kok masih satu ini. Hikmah yang kedua, tuh kok masih satu. Oh ini. Nah, ketakutan malaikat dan mukminin solihin dari dosa mereka karena bercermin dari kasus keterlaknatan iblis yang jatuh dari manzilah malakiyah ke manzilah iblisiyah. Nah, ini menjadi ibroh bagi kita. Kenapa kemudian drama tentang Azazil yang kemudian dilaknat menjadi iblis, ya, yang berlari, yang putus asa dari kebenaran itu bisa memberikan apa? Satu ibroh kepada kita, gitu ya. Bahwa kita sebagai orang mukmin yang soleh, gitu ya, itu harusnya memiliki ketakutan, gitu ya, untuk ketakutan dari segala dosa, karena bercermin dari drama tentang keterlaknatan iblis ini, di mana segala dosa, ya, maksiat yang kita lakukan itu bisa menjatuhkan kita dari martabat malakiyah, ya, kemalaikatan, jatuh pada manzilah iblisiyah. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita, ya. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu bersifat kedurhakaan kepada Allah, kita bisa bercermin dari drama ini. Lihatlah iblis, dia yang jin yang sangat soleh, ribuan tahun lamanya dia beribadah sehingga kemudian diangkat derajatnya, ya, disamakan dengan derajat para malaikat, manzilah malakiyah. Dia juga tidak bisa kemudian terjamin dari segala dosa. Ketika dia berbuat dosa, maka itu menjatuhkan dia pada derajat, ya, keterlaknatan. Nah, ini menjadi apa? Peringatan bagi kita. Maka adanya iblis terasa menjadi kenang-kenangan buat kita, gitu ya, agar kita itu tidak mudah kemudian berbuat durhaka, ya, berbuat tauhid tadi, melampaui batas, sehingga kita bisa turun derajat kita menjadi derajat iblis itu, ya. Sehingga kita menjadi semakin tunduk dan berhati-hati, ya. Kehati-hatian yang super duper itulah sebenarnya inti dari ketakwaan itu. Nah, ini jadi hikmahnya diciptakan iblis, ya, atau setan yang kedua, Bapak Ibu, agar menjadi pelajaran bagi kita, pengingat kita, agar kita selalu tunduk, patuh, dan berhati-hati. Tipu daya setan itu luar biasa, ya, luar biasa. Maka kita harus berhati-hati, baik setan dalam wujud manusia maupun jin. Lalu kemudian hikmah yang ketiga, nah ini menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Allah menciptakan iblis atau setan untuk menguji hamba-hambanya, untuk membedakan mana yang buruk, mana yang baik, ya, untuk membedakan, mengeluarkan keburukan dari kebajikan, dan Allah memberi balasan, ya, sesuai dengan amalnya. Oke. Nah, hikmah yang kelima, ya, yang keempat dulu, ya, menjadi ibroh, ya, pelajaran bagi siapa yang menyelisih perintah Allah dan mengabaikan ketaatan kepadanya. Maka ketika Adam melanggar, lalu menyesal, bertobat dan kembali kepadanya, ya, maka Allah menerima taubatnya. Tetapi iblis, dia melanggar lalu bersikeras dan istiqomah di dalam dosa, tidak mau mengakui dosanya, tidak bertobat. Akhirnya, ya, dilaknat, gitu. Nah, ini menjadi ibroh, ya. Maka ingat nasihat yang keberapa dulu, ya? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, kullu maksiatin an kibrin la yurja ghufranu. Setiap kemaksiatan yang itu lahir dari, ya, kesombongan, kemungkinannya tidak diampuni oleh Allah karena berkaca kepada iblis. Sedangkan maksiat yang itu bisa jadi keluar dari hawa nafsu kita, maka kemungkinannya itu masih bisa mendapatkan ampunan. Nah, itu dianalogikan dengan tragedi iblis dan Adam, ya. Lalu hikmah yang kelima,
Ya. Untuk menunjukkan kepada kita tentang adanya dua yang berlawanan, ya. Ya. Penciptaan dua berlawanan untuk kesempurnaan yang baik, tiada keburukan, tentu tak terlihat utamanya kebajikan. Jadi adanya dua anasir yang baik dan buruk itu penting adanya buat kita agar kita betul-betul bisa melihat kesempurnaan, ya, salah satu di antara keduanya. Jadi buruk kita katakan itu sebagai keburukan itu karena ada kebaikan sebagai ukuran cerminan, gitu ya. Demikian pula kebaikan itu kita sebut sebagai kebaikan yang sempurna karena ada bandingannya, yaitu keburukan. Ya, kita tidak bisa membayangkan dan pasti kemudian kita akan sulit menilai ini baik atau buruk kalau hanya ada satu kebaikan. Nah ini, sehingga penting setan itu ada untuk bisa coba kita jadikan apa? Ukuran. Apakah kita ini baik atau tidak? Ya, salah satu ukurannya dari sisi negatif. Adakah kita berbuat sesuatu yang menjadi perbuatan setan? Ya. Kalau tidak, ya, nanti masuk pada bab tarkul ma'asi, berarti kita baik. Kan gitu dah. Kalau hanya sekedar baik toh, tidak ada ya yang buruk, maka kita tidak bisa mengukur itu. Nah, ini diantara hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ditanya misalnya apa tujuan penciptaan setan, nah kita bisa ambil ini. Banyak sekali. Ya, ya. Ada mahabbah, di antara hikmahnya itu mahabbah, inabah, tawakal, sabar, ridho, dan sebagainya. Ya, itu merupakan jenis penghambaan yang disenangi Allah. Ini semua bisa terwujud dengan jihad dan pengerahan segala daya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penciptaan iblis ada pertaruhan penghambaan ini dengan mujahadatun nafas dan ketaatan kepadanya. Dengan adanya setan, gitu ya, maka kemudian kita mengenali ada banyak tindak tanduk perilaku yang itu masuk dalam kategori kebaikan yang bisa kita pilih, dan itu merupakan jenis penghambaan yang disukai oleh Allah. Ya, seperti mahabbah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada sesama karena Allah. Inabah, ada perilaku pertobatan, tawakal, sabar, ridho, dan sejenisnya. Nah, itu kemudian bisa menjadi muncul dan bisa menjadi pilihan perilaku kita, ya, karena adanya setan atau iblis yang tercipta dengan perilaku buruknya itu. Nah, dan itu semuanya ya membutuhkan apa? Mujahadatun nafas, kesungguhan diri kita untuk betul-betul bisa istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah, dalam penciptaan penentang dan pendusta Rasul-Rasul Allah, ada momen kemunculan ayat-ayatnya, keajaiban-keajaiban kuasanya, dan kelembutan ciptaannya. Dengan adanya jin, setan, dan iblis yang selalu kemudian mengajak kepada kemungkaran, kepada keburukan, gitu ya. Nah, di balik penciptaan para penentang dan pendusta, Rasul dari bangsa setan dan jin dan iblis serta partai-partainya itulah, di situ ada momentum kemunculan ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah, keajaiban-keajaiban kuasanya, dan kelembutan ciptaannya. Ada Ibrahim dengan keajaiban Allah yang diberikan kepadanya untuk tidak kemudian terbakar api. Ada Musa, di situ kemudian muncul keagungan Allah dengan mukjizat yang diberikan kepadanya, ya, bisa membelah lautan. Nah, muncul keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keagungan Allah. Itu kalau tidak ada penentang-penentang ya terhadap kebaikan yang itu dimotori oleh iblis dan setan, nggak mungkin akan muncul tanda-tanda keagungan Allah seperti itu. Nah, ini juga termasuk bagian dari hikmah diciptakannya ya, iblis dan setan. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, kita bagikan nanti. Oke. Sampai di situ dulu. Masih ada bab lain, misalnya pembangkangan setan atau iblis dan sebagainya. Tapi waktunya kayaknya tidak memungkinkan. Ini walaupun masih jam 3 ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, sudah mau jam 6 ini tak terasa. Mudah-mudahan pembahasan seperti ini semakin menegaskan penting juga loh ya. Kita ini
mempelajari apa kebalikan gitu ya. Tidak mempelajari yang baik-baik saja gitu, tapi penting juga kita mempelajari ya musuh kita gitu. Ya. Seperti sahabat Nabi siapa itu? Kalau para sahabat yang lain bertanya bagaimana caranya kita masuk surga, gambaran surga itu bagaimana? Ya, justru dia itu bertanya kebalikannya. Ya, bertanya tentang neraka, bertanya tentang agar saya bisa menghindarinya. Apa namanya? Terakhirnya itu Ibnu Yaman gitu, yang dia menjadi Hudzaifah bin Yaman, ya, Hudzaifah bin Yaman. Jadi dia yang dijuluki sebagai pembawa rahasia Rasul gitu ya. Itu seringkali yang ditanyakan yang kebalikan agar dia bisa menghindarinya. Tidak kemudian kita belajar itu agar kita ngikutinya, tidak, tapi agar bisa menghindarinya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan ada keberkahan di dalam majelis kita ini. Nah, kita dituntun oleh Allah untuk dimudahkan memahami segala tuntunannya. Yang lebih dari itu juga dituntun untuk mudah bisa mengamalkannya dan istiqomah di dalam kesalehan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.